Hidup Mahadewa! Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Pagi itu kedua pasukan sudah mulai bergerak, di mana Sangkuni mengingatkan Duryudana agar mereka berusaha menjauhkan Sri Kandi dari Bhisma, dan jika ada kesempatan maka Sri Kandi harus segera dilenyapkan. Di sisi lain Arjuna mencoba mengingatkan Sri Kandi agar berhati-hati karena pasukan Kurawa pasti akan menargetkan untuk membunuh Sri Kandi terlebih dahulu. Untuk membunuhmu! Arjuna beserta pasukan Pandawa lainnya akan sekuat tenaga melindungi Sri Kandi. Dia pun menyerukan pada semua prajurit agar memusatkan konsentrasi karena tujuan mereka hari ini hanya satu, yaitu mendekatkan Sri Kandi pada Bhisma yang agung bagaimanapun caranya. Hidup Mahadewa! Matahari pun mulai terbit di mana kedua belah pihak yang berperang secara bersamaan meniup sangkakala menandakan perang hari ke-10 akan segera dimulai. Duryudana berkata pada Bhisma bahwa keselamatan Bhisma sangat penting bagi Duryudana. Lalu Bhisma berkata bahwa kematiannya juga sangat penting untuk kebebasannya. Duryudana pun berkata bahwa dia dan seluruh pasukan akan mencegah Pandawa mendekati Bhisma. Serang! Ayo serang! Mahadewa! Perang pun sudah dimulai cukup sengit. Duryudana berkata pada Aswatthama bahwa mereka harus menghentikan Arjuna dan juga Krishna agar tidak membantu Sri Kandi. Lalu Aswatthama langsung menjawab bahwa orang yang bisa mengalahkan Arjuna hanyalah orang yang mengajarinya berperang, yakni Guru Drona atau bapaknya. Tidak berselang lama Guru Drona pun sudah berhadapan dengan Arjuna yang berkata bahwa dia akan membuat Guru Drona bangga karena telah mengajarinya, yakni dia akan mengalahkan Drona. Bahkan Dewa Indra sekalipun tidak akan membuat Arjuna berhenti membawa Sri Kandi ke hadapan Bhisma yang agung. Ketika Arjuna sedang sibuk menghadapi Drona, Sri Kandi pun merasa jika dia harus berjuang sendiri menghampiri Bhisma. Dan tanpa pamitan pada Arjuna, dia pun memacu kuda untuk menghampiri Bhisma, namun sayang karena Aswatthama sudah bersiap dengan menjatuhkan Sri Kandi dari kudanya. Bodoh. Pertarungan antara Sri Kandi melawan Aswatthama pun tak bisa dihindari, di mana Bima yang melihatnya segera mengajak Nakula untuk membantu Sri Kandi. Namun sayang karena Duryudana mengetahuinya sehingga dia menugaskan prajurit untuk menyerang Bima menggunakan ketapel. Bima pun sibuk menahan serangan pasukan Kurawa, namun masih ada Nakula yang mencoba mendekati Sri Kandi yang kini sudah keteteran menghadapi Aswatthama. Bahkan pedang Sri Kandi harus ngacleng akibat tenaga Aswatthama yang lebih kuat, dan Sri Kandi pun yang sudah ngagoler akan dieksekusi. Namun tiba-tiba ternyata Nakula berhasil sampai dengan menahan pedang Aswatthama. Nakula meminta agar Sri Kandi pergi mencari Bhisma, sedangkan Aswatthama akan ia ladeni. Sri Kandi pun segera bergegas ke arah Bhisma dengan menghajar banyak pasukan Kurawa. Namun lagi dan lagi dari arah belakang Dursasana muncul dengan ngabongohan menghajar Sri Kandi menggunakan sebuah gada tempur. Ketika Sri Kandi keteteran, datanglah Yudhistira yang meminta Sri Kandi pergi mencari Bhisma, sedangkan Dursasana akan ia tahan di sana. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Dursasana pun menghadapi Yudhistira sampai babak belur dibuatnya karena memang Yudhistira lebih mahir menggunakan tombak daripada Dursasana. Beralih ke Hastinapura di mana Sanjaya mengatakan pada raja bahwa matahari akan segera tenggelam 3 jam lagi. Saat ini Sri Kandi sudah terluka parah namun tetap berjuang mendekati Bhisma yang agung. Destarastra pun merasa sedikit lega. Dia ingin agar Sri Kandi dijauhkan dari Bhisma supaya pasukan Kurawa bisa meraih kemenangan. Sri Kandi sendiri kini sudah dekat dengan posisi Bhisma. Dia segera meraih busur untuk membidik Bhisma. Namun lagi dan lagi dan lagi sebuah gada tepat menghantam punggungnya. Ternyata gada itu dilemparkan oleh Sangkuni yang datang sambil mengejek Sri Kandi dengan berkata bahwa Sri Kandi memiliki tubuh laki-laki namun dengan kemampuan seorang wanita. Sangkuni pun meminta agar Sri Kandi yang sudah terluka parah mundur dari perang. Jika tidak, maka dia akan membuat Sri Kandi lebih menderita. Medan perang ini. Sri Kandi pun jelas menolak karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk membunuh Bhisma. Sehingga pertarungan pun antara Sangkuni melawan Sri Kandi pun terjadi.
Kejadian ini diceritakan Sanjaya kepada Destarasa dan juga kepada Widura, di mana Destarasa merasa yakin bahwa Kurawa akan meraih kemenangan dalam perang hari ini karena semua Pandawa sedang jauh dari Sri Kandi, sedangkan Sangkuni sendiri tidak akan membiarkan Sri Kandi menghampiri Bisma. Tidak akan gagal dalam... Ternyata Sangkuni malah keteteran karena lehernya kini dililit pedang sabuk milik Sri Kandi. Dengan napas terengah-engah, Sangkuni pun mengejek Sri Kandi, kemudian menusuk perut Sri Kandi menggunakan belati andalannya sampai Sri Kandi pun ngagoler. Sangkuni tertawa dan akan segera menghabisi Sri Kandi, namun tiba-tiba Abimanyu datang tepat waktu dengan menendang Sangkuni sampai ngaceleng. Abimanyu pun bergegas membawa Sri Kandi yang terluka parah ke tenda Pandawa guna mendapatkan pengobatan. Kabar ini membuat Destarasa tertawa karena kemenangan Kurawa sudah mulai nampak, di mana jika Sri Kandi tidak mampu kembali berperang, maka Bisma pun tidak akan bisa dikalahkan. Abimanyu sendiri sudah sampai di tenda Pandawa, kemudian Pancali meminta agar Abimanyu memanggil Nakula dan juga Sadewa, karena hanya mereka berdua lah yang bisa menyembuhkan Sri Kandi. Cepatlah! Para Pandawa sendiri kini masih sibuk bertarung di medan perang, di mana Krishna mengingatkan Arjuna jika matahari sebentar lagi akan segera tenggelam. Sri Kandi hanya akan menjadi penyebab kematian Bisma karena senjata Arjuna lah yang harus digunakan untuk mengeksekusinya, dan Krishna pun mengingatkan Arjuna agar segera mengalahkan Guru Drona. Sementara Sri Kandi kini kondisinya semakin kritis, napasnya sudah tidak beraturan, sedangkan Nakula dan Sadewa belum juga muncul yang membuat Pancali lebih kebingungan. Pancali pun mencoba mengingatkan Sri Kandi yang sedang sekarat bahwa tidak dibenarkan jika Sri Kandi harus mati sebelum menunaikan sumpahnya. Bangun, Kak! Harus bangun!